Halo. Halo, selamat sore. Bila kamu bisa mendengar suaraku, lakukan begini. Mohon maaf untuk tadi kesalahan teknis. Namun saya kembali lagi di Sophie Navi Talks. You are loved. Terima kasih ya buat teman-teman yang setia selalu muncul di Sophie Navi Talks setiap sore, setiap hari Senin sampai Rabu. Dan seperti yang sudah saya janjikan, sudah ada Dewi Lestari begini juga, berarti dia sudah bisa mendengar suara saya. Maka, aduh Bapak, lewat-lewat kabelnya ya. Gini deh ya, nggak sadar kamera jadinya kalau pakai gadget ya. How are you Vera? We are good, terima kasih. Kita akan segera memulai supaya kita tidak kehilangan waktu sedikit pun untuk membahas dengan Dewi Lestari cara untuk dia mengatasi kecemasan lewat tulisan. Betul Mbak di Dewi Lestari. Seperti biasa, minggu ini Sophie Navi Talks disupport oleh teman-teman dari Ladang 5, di mana Tepung Ladang 5 adalah produsen tepung singkong dan pioner makanan gluten free di Indonesia. Kita nyanyi dulu kalau gitu ya. Cepet banget. Bila kau sanggup untuk apa sih kata-katanya menerima. Maaf kau masih sanggup. Aku lagi ulang. Kau sanggup untuk. Nah, kamu aja lupa. Nah, itulah dia. Kau sanggup untuk menerima. Melupakan dia. Kau sanggup untuk melupakan dia. Oke, maaf. Aku ulang lagi. Intro. Bila kau sanggup untuk melupakan dia, biarkan aku hadir dan menata ruang hati yang telah tertutup lama. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena ku tahu kan datang saatnya. Kau apa? Kau jadi bagian hidupku. Jadi bagian hidupku. Kau jadi bagian hidupku. 1, 2, 3 to go. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu. Semua sibuk tahu lamanya, biarkanlah terjadi. Wajar apa adanya, walau harus menunggu. Sibuk tahu lamanya. Jika kau masih ragu untuk menerima, Wow, biarkan hati kecilmu bicara, karena ku tahu kan datang saatnya. dan saatnya Sing a song. everybody sing. Kau jadi bagian hidupku. Kau jadi bagian hidupku. Kau jadi bagian hidupku. Everybody sing, come on. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, Ajar adanya, walau harus menunggu. 1000 tahun lamanya. Selama apapun itu, ku akan setia menunggu. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu. 1000 tahun lamanya.
Semoga kamu juga tak akan pernah berhenti percaya ya kalau pandemi ini hanya sebuah musim dan dia akan segera membaik ya. Iya. Kita langsung saja menghubungkan diri dengan Dewi Lestari yang saya lihat di sini sudah ada, dia terhubung. Kita langsung lihat seperti apa. Kamu mau di sini mau say hi sama Dewi ya? Udah lama nih kita nggak ngobrol. Dewi Lestari, Tangselian, Dian, Kelo. Banget sama kalian, ya ampun. Aku juga kangen sama kamu, anak-anak kamu yang lucu, dan aku kangen sama tangan suami kamu yang tusuk-tusuk jarum aku. Jarumnya itu, iya. Yes. Dewi Lestari, apa kabar ya? Baik Sob. Baik Tapi ya. gua denger jadinya gimana ya, hubungan lo sama Pongki tuh jadi kayak konco banget gitu. Sikap Sob. Sob. Sop kan Sopi. Dewi, Jadi kayak selamat datang di Sofi Navi Talks. Silahkan bercengkrama ya. Saya harus mengurus teknis yang lainnya. Salam buat keluarga Dewi ya. Oke, Sampai ketemu. bye, Pong. Dia kan soundman ya. Nya, atuh udah punten we, atuhnya ngaranna ge live-livean. Awas ya, keterusan ngomong Sunda teh sakalina dimulai. Oh iya bener. Terus. Insta Sunda ulahnya. Loh, lagi. Oke, langsung. Sebelum gue nanya soal masalah kecemasan, gue mau nanya soal kalau lu bisa mendefinisikan secara, kan lu penulis ya, pastikan bank kata lu itu kaya. 3 kata untuk mendefinisikan lu di musim ini, tapi semua dalam verb ya, dalam kata kerja. Oke. Semangat, Ya. kreatif, dan pemalas. Pemalas bukan kata sifat ya, malas. Malas. Oke. Gimana Jadi tuh? lu bisa kreatif tapi malas at the same time. At the same time. Jadi banyak maunya gitu loh, Sob. Oke. Banyak maunya. Kan kreatif ya, kita punya banyak perencanaan apa segala macam, tapi terus terang ups and downs. Jadi nggak selalu bersemangat juga dan lebih senang rebahan gitu ya. Jadi memang harus ada extra effort untuk melakukan sesuatu gitu. Dan untungnya karena gue mulai kembali menulis, jadi ada semacam rutinitas yang bisa gue lakukan. Dan lewat rutinitas itu gue berusaha menumpangkan berbagai macam rutinitas lain. Dari mulai jalan kaki, jogging, terus puasa, intermittent fasting, itu semuanya gue kaitkan sama menulis. Jadi ketika gue menulis, mau nggak mau hidup gue juga jadi lebih Teratur. lebih rajin, lebih sehat, lebih teratur gitu. Lebih terstruktur gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, kita udah ngobrolin struktur. Berarti bisa nggak dikatakan ketika seseorang memulai kegiatan menulis, and I'm not talking about nulis buku atau Ya. novel kayak lo atau buku apapun ya, yang dahsyat itu kalau nulis. Gue nggak bicara gue bicara dari sisi kita yang biasa-biasa aja ini, yang ya sesekali nulis gitu kan ya. Apakah Itu bisa nulis buku loh. Iya, tapi kan kalau berhadapan sama lo, gue langsung ini kukut gue di pojokan. Nggak, jadi gini nih, kalau ketika kita menulis itu, apakah itu bisa dikategorikan sebagai sebuah kegiatan yang merunutkan pola berpikir? Kalau menurutku, Sof, sebetulnya fungsi menulis yang paling utama adalah itu sebetulnya. Kita mencoba menstrukturkan apa yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret. Karena begini, ketika kita menulis, sebetulnya sudah ada semacam proses dialog ya antara kita dengan diri kita sendiri sebetulnya. Iya, benar. Jadi dari sesuatu yang kita pahami dengan abstrak, dengan insting, dengan intuisi, itu kemudian berusaha kita kita seberangkan ke dalam bentuk yang lebih konkret. Dan dengan demikian, karena begini, kalau misalnya kita ngomong lisan, kayak tadi, gue bisa loncat-loncat, gue bisa pakai dengan gestur, dengan ekspresi. Tapi dalam tulisan, kita nggak punya alat bantu itu semua. Semua kata-kata yang kita pakai, ya itulah alat kita untuk berkomunikasi. Otomatis, kata-kata kita nggak boleh berantakan, kata-kata kita nggak boleh ketuker-tuker, subjek, predikat, objek, karena dengan demikian otomatis komunikasi kita tidak akan mungkin bisa dimengerti. Jadi, dengan kata lain, menulis itu adalah cara kita memaksa diri untuk mengkonkretkan apa yang abstrak gitu.
Menulis adalah, mungkin ada yang bisa tulis ini di pin ya. Menulis adalah cara kita Mengkonkretkan mengongkritkan apa yang abstrak. apa yang abstrak. Oke, menulis adalah cara kita membuat konkret apa yang abstrak di dalam pikiran kita. Begitu ya. Ya, betul. Alright, berarti jawabannya tadi sudah terjawab. Memang kegiatan menulis akan sangat amat sangat membantu merunutkan pikiran kita, membuat jadi teratur. Nah, I Betul. come to the topic saat ini, di mana topiknya adalah atasi kecemasan lewat menulis. Oke. Di musim pandemi ini, nggak usah musim pandemi lah, sebelum pandemi aja dengan kegiatan sehari-hari kan pasti karena kita sudah terlalu terbiasa multitasking, kadang-kadang pikiran jadi carut-marut ya. Itu baru dengan rutinitas sehari-hari, belum plus problematika yang harus kita selesaikan juga. Betul. Dengan pandemi, lebih-lebih lagi menurut gue, karena sudah ada faktor kapan ini berakhir. Kapan saya bisa kembali mendekati normal yang saya tahu. Ya. Bagaimana cara saya dapat menyesuaikan hidup supaya saya dapat tetap bertahan di musim ini. Untuk bertahan aja butuh energi. Ini kemarin ngobrol sama Mera, Anastasia, dia bilang, gue untuk bertahan aja butuh energi soft gitu saat ini. Dan I can understand that, memang betul. Nah, dengan si kegiatan menulis tadi adalah mengongkritkan sesuatu yang abstrak dalam pikiran kita, maka ketika kita memilih kegiatan menulis dalam kecemasan yang kita alami di musim pandemi ini, gue rasa sih itu salah satu kegiatan yang akan menghasilkan hasil yang baik ya. Jadi kita terlatih untuk terstruktur, disiplin juga, tapi nanti ketika kitanya tenang, keluarga kita juga bisa merasakan ketenangan yang kita bawa ke dalam rumah. Kalau buat gue sendiri, salah satu caranya adalah gue nggak muluk-muluk bikin tulisan kreatif apa sama penerbit saat ini, jurnal. Kalau gue, jurnal. Tapi di dalam jurnal itu juga gue imbangi dengan gue punya vision board kalau gue. Jadi tetap ada cita-cita gue di situ, jangka pendek, jangka panjang. Kalau lagi rajin gue potong-potong gambar, gue tempel-tempel, you know the things I think Tapi juga gue di dalam vision board gue juga ada answered prayer. Jadi doa yang sudah pernah terjawab apa. Nah, itu helps me a lot. Jurnal. Bentuk kita menulis di kecemasan ini apa? Kalau buat seorang Dewi Lestari. Oke. Jadi dalam menulis sendiri sebenarnya kan ada banyak sisi ya, gitu. Tadi kita udah tahu bagaimana cara membuat sesuatu yang abstrak menjadi konkret, merunutkan sebuah ide dan sebagainya, itu semua bisa dicapai lewat menulis gitu. Tapi ada satu sisi lain sebetulnya dari menulis yang tidak begitu banyak dipahami oleh orang menurutku. Padahal ini adalah sesuatu metode yang sangat bermanfaat dan bisa diterapkan oleh semua orang. Yakni menulis sebagai terapi. Ya, menulis sebagai terapi. Ya, menulis itu punya efek terapeutik. Ya, tapi tentu menulis terapeutik ini agak berbeda dengan menulis seperti fiksi atau menulis esai, gitu ya. Menulis terapeutik ini memang lebih katartik sifatnya, Sof. Jadi lebih untuk kita rilis, untuk melepaskan, bukan untuk kemudian kosakata kita, metafora kita, atau argumentasi kita, bukan itu. Jadi lebih kepada melepaskan apa yang menjadi benang kusut di dalam pikiran kita, ya. Karena tadi kan menulis itu punya efek merunutkan, ya. Kadang-kadang kalau kita sudah cemas, segala macam itu bercampur baur menjadi satu, dan kadang-kadang kita susah untuk melihat titik terang dari segala sesuatu yang sudah menjadi semacam benang kusut itu, gitu. Dengan menulis kita dapat membantu diri kita sendiri melihat sebuah masalah dengan lebih runut, gitu. Nah, jadi memang kalau menulis terapeutik itu biasanya ya dilakukan dengan cara tidak berhenti. Katakanlah dalam waktu 15 menit atau 20 menit kita menulis tanpa henti. Tanpa henti ini artinya kita nggak mikirin ejaan, kita nggak mikirin ini make sense atau tidak, karena tujuannya itu, ya. Tujuannya memang untuk kita melepaskan sesuatu dalam batin kita, gitu. Dan sebaiknya memang dilakukan rutin, setiap hari, setiap malam, atau kapanpun sih ya. Tapi kalau aku merasa lebih enak malam karena kita sudah melewati satu hari penuh di mana kita sudah mengalami berbagai macam kejadian gitu ya.
Dan pada saat malam kita nulis terapeutik itu, itulah saatnya kita kayak unload beban kita gitu. Unload. Oke, jadi ketika kita menulis terapeutik itu, apakah kan tadi lu bilang kita nggak ada kaidah-kaidah lah di situ ya, mau what subject, you just write pokoknya apa yang dirasa. Berarti kecenderungannya ditulis dengan tangan mestinya ya, bukan di tab atau di apa enggak ya? Ya. Sebenarnya kalau secara teori tangan itu jauh lebih bagus karena dia ada koneksi antara fisik dan batin kita itu ikut bergerak, dan dari aku pernah dengar memori otot kita juga ikut berperan dalam membantu mencairkan si benang kusut tadi gitu ya. Jadi memang ada semacam efek ekstra kalau kita melakukannya dengan tangan. Tapi dengan segala keterbatasan yang ada saat ini, kadang-kadang kalau misalnya kita baru punya waktu ketika malam udah gelap di kamar, kita nggak bisa nyalain lampu karena anak-anak kita misalnya udah tidur atau gimana gitu kan, mau nggak mau nulis dalam gelap nggak bisa, mau nggak mau harus lewat gadget, ya nggak apa-apa juga. Kalau menurut aku kita jangan sampai terkungkung harus misalnya sampai kemudian mengalahkan manfaat dari menulis itu sendiri gitu. Jadi kalau menurut aku sih selagi bisa pergunakan kertas pulpen ya, atau di iPad tapi yang pakai stylus gitu misalnya. Baru kalau misalnya memang nggak bisa, ya pindah ke gadget gitu. Oke, sebisa mungkin gunakan tangan ya, karena memang di situ ada efek bonusnya. Because our body ada muscle yang dapat menghafal satu kegiatan tertentu. Betul. Berarti bila kita tidak memperdulikan kaidah menulis berbahasa metaforik dan lain-lain, apakah tulisan yang ada di situ ketika nanti kita baca lagi, dia mungkin nggak make sense? Dan memang kalau menulis terapeutik ini tidak ditujukan untuk kita baca-baca ulang sih. Oh, nggak dibaca ulang? Nggak. Kita baca ulang pada saat itu nggak apa-apa. Tapi bukan sesuatu yang harus kamu buang sekalipun tuh nggak apa-apa. Karena memang dia momen kegunaan yang paling besarnya adalah ketika momen itu terjadi. Jadi lebih memang ke present moment when that activity happens gitu. Jadi bukan untuk arsip ya, tapi kalau misalnya memang mau disimpan nggak apa-apa juga gitu. Jadi memang agak berbeda menulis terapeutik ini dengan journaling maupun diary gitu ya, karena kalau kita journaling kan biasanya kita balik lagi, kita kembangkan, atau kayak journaling sekarang udah sampai ada yang pakai scrapbooking lah gitu ya, indah, dipercantik gitu. Nah memang kalau menulis terapeutik itu nggak kesana arahnya gitu. It is for something yang momentum sifatnya pada saat itu, mau disimpan silahkan, tapi bila dibuang pun tidak akan menjadi masalah. Berarti dia beda dengan nulis Dear Diary ya, karena banyak teman-teman yang gini, ini sama nih dengan saya nulis Dear Diary. Hari ini aku kangen deh, aku nggak di WhatsApp sama tukang sayur. Beda. Ya kalau di diary itu sesuatu yang memang biasanya kita simpen kan pertama ya, diary-nya ada dalam bentuk yang disimpan. Lalu juga kalau di diary itu ada bawaan kita, walaupun nggak ada orang yang baca, maksudnya itu kan bukan ditujukan untuk orang lain baca. Tapi pada saat kita menuliskannya ada kesadaran untuk membuat itu seperti kita berbicara kepada orang kedua gitu. Sementara kalau menulis terapeutik itu kita kayak berbicara kayak echo chamber gitu loh. Kita berbicara kepada diri kita sendiri, dan untuk itu makanya kita meniadakan segala kaidah maupun jangan berhenti dipikir dulu gitu ya. Itu biasanya memang ngalir gitu aja. 15 menit tanpa henti. Boleh pasang timer nggak ya buat pemula biar dia ngerti? Boleh. Memang lebih enak pakai timer. Memang itu nulis aja apa boleh sambil oret-oret gambar? Kesel sama siapa? Nulis aja sih. Nulis aja, Karena kalau aktivitas scribbling itu bisa kemudian mengalihkan kita dari the real issue. Iya. Akhirnya tadinya mau runut jadi nggak runut ya, karena kita berusaha untuk menghindari. Betul. Gue pernah baca tulisan lo, sebenarnya enggak, lo malah sempet bikin kelas tuh ya, yang gue inget adalah soal si Kaizen Writing. Nah, Kaizen Writing Workshop. Ya ampun, pakai ada slide-slide segala. Ya aman sih.
Nah, soal Kaizen writing ini, Ya. apakah ini berhubungan juga dengan menulis untuk kecemasan dalam bentuk lanjutannya? Kalau tadi kan memang lo udah terangin therapeutic writing nggak ada hubungannya buat lo tunjukin ke orang, Sof. Ini just for you yourself. Mau Ya. dibuang silahkan, mau disimpan juga ya asal kamu tahu gunanya buat apa silahkan. Tapi Kaizen writing ini apa? Karena di sini juga gue sempat lihat, lo sempat bilang memulai menulis kata berapa ratus kata jadi lu punya word count. Ini buat nulis menjadi sebuah produk ataukah kaidah-kaidah yang di Kaizen Writing Workshop ini bisa kita terapkan dalam menulis untuk kecemasan tadi, therapeutic writing? Oke. Kalau therapeutic writing bisa dibilang ini kayak misalnya ya menjadi bahan dasar gitu, menjadi sebuah bahan dasar karena bagaimanapun juga menurut aku ide itu bisa kita dapat dari mana aja. Dan kadang-kadang ide terbaik dan termudah untuk diolah adalah dari kehidupan kita sendiri ya. Jadi kalau misalnya kemudian apa yang kita tulis di therapeutic writing ini dapat menjadi bahan untuk sebuah cerpen atau sebuah novel, be my guest gitu, dan atau mungkin autobiografi, memoir gitu ya. Menurut aku malah untuk memoir atau autobiografi, therapeutic writing bisa menjadi satu metode untuk mengumpulkan materi sebenarnya ya. Dan menurut aku therapeutic writing juga merupakan exercise yang sangat bagus untuk melemaskan otot. Nah, ibaratnya nih, kalau kita udah nulis novel itu bagi gue kayak kita maraton ya. Dan kita bisa lihat atlet maraton sama atlet sprint itu beda banget bentukannya ya, dari fisik tuh beda banget karena latihan mereka pun caranya beda banget. Nah, berbagai macam jenis genre dalam menulis ini juga membutuhkan otot yang berbeda-beda. Tapi semuanya akan terbantu dengan yang namanya pemanasan ya. Pemanasan ini bikin kita lebih luas, kita lebih loss gitu, dan lebih percaya diri juga gitu ya untuk memulai sebuah kegiatan yang lebih besar. Nah, jadi kalau menurut aku therapeutic writing ini cocok untuk diletakkan sebagai pemanasan. Dalam menulis ada yang namanya kalau dalam workshopku aku menyebutnya 5 menit menulis mengalir, 5 MMM ya. Ini adalah sama sih, kalau misalnya jatuh-jatuhnya mirip sekali sama therapeutic writing karena tujuannya adalah menulis mengalir tanpa berhenti dalam 5 menit aja. Dan di situ kita bisa melihat bahwa ternyata dalam 5 menit banyak loh kata yang bisa kita produksi, banyak loh kata yang bisa kita hasilkan gitu. Jadi anggapan bahwa nulis itu susah atau nulis itu nggak tahu mulai dari mana, itu bisa runtuh dengan hanya melakukan 5 menit menulis mengalir gitu. Nah, tapi kalau untuk udah mulai kita ngomong nulis novel, tentu kita udah mulai bertemu tuh sama kaidah, sama cara menghitung word count, gimana caranya untuk tahu deadline kita, menghitungnya gimana. Nah, itu udah kayak apa ya, Sofia, kayak ya udah kayak lu mau siap jadi atlet nih, ada set of practices yang harus kamu terapkan gitu untuk mencapai si goal tersebut. Ada lari di terrain, ada lari di treadmill, ada ya kan, ada stretchingnya, ada ada hari mijetnya doang gitu ya. Itu juga sepertinya itu ya. Kalau oke. Hebat ya ternyata Dewi Lestari loh. Kalau demam berdarah ada 3M, dia 5 mm. Wow. Bahasa gue banget ya, 5 mm. Iya, luar biasa loh. Ntar lagi lu bisa bikin kelas sambil lempar-lempar 55 mm dari helikopter loh, menurut gue sepertinya. Wow. Gue mau nanya nih ya. Sorry, bukan gue. Ini ada yang nanya. Dan nanyanya ke kita berdua lagi. Kan gue thanksin ya jawabnya. Mendingan gue yang jawab duluan ya, yang ece-ece. Nanti Dewi yang jawab selebihnya. Dalam urusan menulis buku untuk Kak Dewi dan Kak Sofi, startnya itu bagaimana? Ini dia nanya soal buku ya, ini bukan masalah yang kecemasan tadi. Jadi kita agak sedikit off track sedikit aja. Dia nanya soal menulis buku. Kalau gue startnya adalah menyingkirkan keluarga gue dulu dengan kata yang baik ya, maksudnya ya. Dengan maksud baik ya. Apa tuh kata-kata yang lebih enak untuk itu? Karena gini, gue ngerasa kan gue stay at home mom ya. Ya mirip-mirip lah you and me gitu ya. We work at home a lot. Jadi kalau dia pagi udah, walaupun dia nggak nuntut ya, misalnya kita jadi bangun pengen bikin dia sarapan, terus nanti siang mikir dia makan apa, itu buat gue ganggu.
Akhirnya gue nggak nulis, dan akhirnya itu menjadi pembenaran gue. I can't, I'm too busy being a good mom gitu. Padahal belum tentu juga. Gue masak juga gue anget-angetin doang, you know, like orang selalu bisa cari alasan. Alasannya. Yes. Jadi kalau gue adalah gue pasti sedikit menyingkirkan mereka, gue yang minggir gitu ya. Tapi punya jam kerja kayak orang kantor. Jadi gue kerja dari jam 11 sampai jam 5 gue udah harus di rumah lagi. Di rumah dalam arti kadang gue cuma ngunci diri di kamar atau di ruangan atas, tapi nggak boleh dipanggil. Tapi kadang-kadang itu nggak works juga. Kadang-kadang they forget and they like, mam gitu. Jadi gue keluar. Waktu dulu nih sebelum corona gue bisa keluar ke coffee shop terdekat. Dan mereka itu harus gue cateringin mau nggak mau. Kalau gue nggak tahu kalau, nah. Sounds so familiar, oke. Ya, oh wow, oke. Nah itu gue yang, ya elah buku gue, like, you know, I'm not a novel writer gitu. Aku nggak kebayang orang kalau nulis novel. What about you? Bagaimana cara untuk memulai menulis dan konsisten menyelesaikan pertandingan tersebut? Oke. Jadi kalau gue, Sof, sebelum gue menulis halaman pertama, sebelum gue menulis paragraf pertama, yang gue punya adalah deadline. Jadi gue hitung deadline gue di depan. Dengan demikian, jadi gue lebih baik persiapan gue panjang, gue riset, gue nulis peta cerita, dan kemudian menghitung tenggat waktu gue. Dan karena gue udah sering menulis buku, gue udah cukup tahu kecepatan menulis gue itu seberapa. Rata-rata gue satu hari itu 500 sampai 700 kata. 500 itu santai. 500 itu gue masih bisa masak, gue masih bisa ke pasar, masih satu hari gue dapetin 500. Itu pun kadang-kadang ada saatnya gue kurang dari itu gitu ya. Ini kita bicara masa pra-corona ya? Iya, 700 itu gue gaspol gitu. Nah dengan ngitung gitu gue udah tahu, oh ini buku gue akan kira-kira nih bakal 80.000 atau 100.000 kata, lalu gue hitung. Dan dapatlah gue sekian bulan bahwa gue akan menulis gitu ya. Dan memang pada kenyataannya banyak sekali yang harus di-adjust, dan terutama yang berkorban paling besar adalah keluarga sih gitu. Catering ya, itu sering sekali terjadi. Jadi begitu gue udah masuk ke dalam produksi menulis, mulai kalau nggak catering, almost every time delivery ya. Dan jam kerja juga memang gue coba batasi sih gitu, karena kalau enggak itu gawat banget karena buat gue satu-satunya cara di mana gue bisa lupa waktu yang benar-benar gak kerasa waktu itu hanya satu, ketika gue nulis. Kalau gue nulis 5 jam berasa kayak cuma setengah jam or something gitu, bisa lupa daratan gitu, karena kayak gue berada di dunia lain gitu ya. Nah untuk itu memang makin kesini sih gue makin bisa semakin balance sih, menemukan titik tengahnya. Jadi menemukan jam kerja yang gak terlalu menyiksa bagi semua orang, gue masih bisa mengerjakan ini itu, dan tentu saja dengan konsekuensi mungkin gue dalam 1,5 tahun hanya bisa 1 buku. Sementara mungkin teman-teman lain yang lebih produktif, atau mungkin mereka kalau cowok kayaknya lebih produktif sih, karena biasanya mereka nggak perlu ngurusin itu. Ya. Ngurusin suami sama anak-anak ya? Iya gitu, tiba-tiba ya, setahun mereka bisa 2 buku, 3 buku, gitu. Tapi ya udah, gue berusaha menerima itu bahwa ya itu kondisi gue dengan konsekuensi seperti itu, nggak bisa terlalu mengharapkan kecepatan produksi yang terlalu tinggi. Oke, jadi 2 hal itu ya. Yang penting deadline dulu harus ketahuan di mana. Jadi intinya lo tahu tujuan lo di mana gitu. That's when I have to stop. Benar ya. Betul. Jadi nggak bisa, akan sangat dianjurkan menulis tahu deadline, karena kalau tidak tahu deadline maka kita akan seperti ngambang-ngambang. Iya, scattered kemana-mana ya. Dan kedua adalah yaitu tadi yang biasanya mungkin ini karena kita bicara ibu-ibu, karena ini nanya juga ibu-ibu, katanya baru juga nulis anak saya udah minta gitu. Memang harus dilakukan dalam keadaan mereka harus bukan disingkirkan, sisihkan sedikit dari ekuasi menulis ini. Ya, ada semacam kayak konsensus bersama gitu loh, Sof. Begitu gue nulis, atau mungkin lu dalam hal ini lu nulis gitu, kayaknya memang ada konsensus dalam keluarga apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sesuaikan ketika sang ibu menulis gitu. Dan ini kayak ada setelan masing-masing nih. Jadi mungkin mereka jadi lebih
dalam tanda petik mandiri mencari snack sendiri misalnya, atau Reza lebih inisiatif memesan GoFood gitu ya. Ya, Jadi udah ada udah ya. ada jatah masing-masing, tahu mesti ngapain gitu. Dan rasanya fair kalau mereka tahu deadline ini ya, Wi. Karena kalau Ya, mereka tahu, dia tahu, oh, sampai tanggal sekian doang kok, bener, bertahan, semangat bener, bertahan. bener banget, Abis bener itu banget. si mama bisa kita suruh-suruh Ya, lagi. ya. Reza selalu ngomong gitu. Gue senang sekali kalau tahu gue deadline karena gue tahu nanti istri gue balik gitu. Jadi Ya, dia selalu menganggap kayak sang istri semi pergi, hilang begitu. semi Ketika hilang lagi. ya. Iya. Oke, ada yang nanya soal ini. Oke, Mbak Dewi, saya memang suka menulis dan membaca. Namun, anak saya, mungkin ini kekhawatirannya dari segi screen time ya. Hmm. Bikin anak saya agar terbiasa menulis. Apakah dia harus menjadi pembaca terlebih dahulu? Ya. Ini dua kegiatan yang kayak bernafas ya. Jadi memang sulit memisahkan membaca dan menulis karena keduanya itu sangat erat dan saling kasih makan ya, kayak api dikasih bensin gitu loh. Jadi memang tanpa membaca bisa orang menulis, tapi stimulasi yang masuk itu biasanya agak terbatas dan kemudian mereka cenderung sulit maju kemana-mana. Karena biasanya stimulasi ini yang membuat tulisan seseorang berkembang, pengetahuan dia berkembang ya. Jadi memang kalau mau bikin orang suka menulis, salah satunya adalah dengan menyuruh mereka banyak membaca ya. Ya. Tapi tentu ini bukan satu-satunya cara. Bisa juga melalui storytelling ya. Jadi mungkin sang orang tuanya yang lebih proaktif untuk melakukan storytelling gitu. Misalnya kayak mereka bikin book club kecil-kecilan di dalam rumah sendiri. Kita bahas satu buku yuk gitu. Jadi si ibunya yang kemudian juga, ini gimana bahas cerita ini? Karena memang kadang-kadang membaca itu orang sering sekali terjebak dalam membaca pasif. Membaca pasif itu baca, ya udah baca aja. Tapi dia tidak menganalisis. Dia nggak melihat ini sebenarnya maksudnya si penulis itu apa sih? Apa makna di balik cerita ini dan sebagainya. Dan itu bisa dilakukan lewat diskusi. Nah, jadi kalau dia nggak punya teman diskusi, biasanya membacanya ya udah jadi pasif gitu aja. Jadi memang sang ibunya harus lebih aktif bikin suasana book club dalam rumah gitu ya. Bahwa bacaan itu nggak cuma dibaca tapi juga didiskusikan. Gitu. Didiskusikan dalam bentuk orally atau kalau anak-anak gue waktu they were younger ya, gue sering suruh bikin ini ya, summary. Itu juga bisa, yes. Karena mau nggak mau, mereka langsung menganalisis kan. Kalau mereka harus bikin summary, mereka harus menceritakan ulang apa yang mereka baca. Dan yang hobi-hobi skim reading akan ketahuan ketika hasil reviewnya tidak sedalam yang satunya. Kalau di gue sih gitu, ketahuan. Did you really read it? Gitu ya. Ini beda nih, ibu homeschooling. Udah punya kiat-kiat. Iya, ini ada yang satu lagi nguping soalnya di sini. Nah, ada yang nulis ini pertanyaan, bukan pertanyaan, komen di sini, katanya gini. Kayaknya tadi waktu kita lagi nulis soal therapeutic writing, katanya tulis aja latihan dengan tulis 100 kata di Instagram caption. Menurut lo itu bisa membantu nggak? Instagram itu kan memang kita, itu bukan lagi nulis buat orang kedua ya, tapi untuk nulis orang ke-100 dan orang kesekian gitu. Maksudnya banyak, ya. Ya, itu adalah display kita ke publik. Sementara kalau nulis terapeutik itu untuk diri kita sendiri. Jadi kita bukan, di situ kita nggak perlu jaim, kita nggak perlu mikirin reaksi orang, bahkan kita bukan nungguin reaksi orang. Dengan media sosial, segimana-gimananya intensi kita, tapi media sosial itu diperuntukkan memang untuk socializing. Pencitraan. Jadi dia bukan in a good sense of the word ya, pencitraan ya. Jangan diambil konotasi yang tidak saya ucapkan. Jadi bukan untuk kontemplasi. Sementara kalau dalam therapeutic writing ini tujuan utamanya adalah kontemplasi. Oke, tapi bisakah itu menulis di Instagram caption itu panjang-panjang gitu ya? Bisakah itu menjadi latihan seseorang untuk suatu hari mengeluarkan produk buku? Itu bisa, kalau menurut aku. Karena memang banyak juga tulisan-tulisan yang sudah terbukti muncul atau lahir dari format media sosial terlebih dahulu ya. Dulu ada zamannya orang nerbitin buku dari Twitter.
dari tweeting orang, kemudian dikompilasi, kemudian diramu ulang, jadilah sebuah buku. Karena kan pada intinya sebetulnya itu adalah gagasan, ya. Gagasan itu kan kemudian bisa aja kita kembangkan, kita kemas, tapi tentu saja nggak mungkin lagi kita berserah dengan format Twitter kita pindahkan mentah-mentah ke dalam sebuah buku, atau format dari IG caption kita bayangkan, oh ini bakal bisa nih jadi materi buku. Kita udah berbicara dua format yang berbeda, ya. Kalau dalam buku itu harus ada proses penyuntingan, harus ada proses setting, dan banyak step-step yang harus dilalui untuk kemudian dia bisa menjadi naskah yang matang, gitu. Betul. Ya. Bukan yang nggak mungkin kita melakukan sesuatu dari media sosial dulu awalnya, tapi ada proses kalau untuk kemudian menjadi buku, gitu. Panjang, iya. Itu di editing aja antara kita sama editor aja itu bisa lama tuh di situ. Bisa lama banget, ya. Bolak-balik gitu ya. Dia baca, dia balikin lagi ke kita. I don't like this part. Kenapa ini diginiin? Balikin lagi gitu ya. Bolak-balik aja sampai dapet yang pas. Oleh sebab itu bisa dikatakan memiliki seorang editor yang kompak ya. Hatinya tuh berkait sama kita juga, menurut aku itu berkat loh. Iya. Dia ngerti apa yang kita berusaha jabarkan. Speaking of which, ada yang nanya gini, Mbak, oke, di musim pandemi ini akhirnya saya berusaha udah mulai nulis nih ceritanya, dan dia ingin menulis gimana caranya untuk nanti bertemu dengan penerbit, bertemu dengan editor, penerbit, dan akhirnya buku saya diterbitkan. Oke. Stepnya apa sih? Gue inget soalnya dulu zaman belum ngetop orang nulis buku, manis ya, tihela tuh kan jadi bahasa Sunda. Lu tuh duluan, zaman masih naik elep dari Bandung ke Jakarta, lu tuh udah naik elep dari Bandung ke Jakarta, pursue your dream to I want to be a writer. 48 sih mana? Oh, 48 ya. Itu masih ada nggak sih? Holden, ingat kalau Holden zaman dulu? Ingat. Ya. Lu udah melakukan itu, sementara waktu itu orang bisa dikatakan ngerti aja, ya mungkin dengan cara yang old school ya, tapi menurut gue lu adalah pendobrak awal-awal. Kalau nggak salah lu sempet cetak sendiri ya atau apa ya, gue lupa lagi. Itu menerbitkan sendiri awalnya, betul. Okay. Nah, jadi terus terang kalau untuk pertanyaan bagaimana cara menembus penerbit, gue bukan contoh yang bagus, karena gue mengawali karir gue dengan self-publishing. Dan gue cukup lama self-publish, itu mungkin sampai buku ketiga gue masih partially self-publish ya. Baru setelah buku keempat gue mulai full dengan penerbit established gitu. Tapi sebelumnya itu gue indie, semi indie gitu ya. Jadi memang saat itu brand gue sebagai penulis udah jadi dulu, baru gue nego dengan penerbit. Jadi memang posisinya beda banget, beda dengan yang mungkin ngirim dari nol naskah ke penerbit, di seleksi, di segala macem lah gitu ya. Nah tapi menurut gue prosesnya sebenarnya adalah pertama kita, yang paling penting ya, matengin naskah kita dulu. Dan mateng ini artinya jangan juga 100% bergantung sama kemampuan kita sendiri. Artinya kita sebaiknya sewa editor, ya. Banyak kok editor lepasan yang bisa kita cari gitu, yang melakukan jasa editing. Dan mereka ini justru yang sudah punya pengalaman berhadapan dengan penerbit. Karena penerbit selalu memakai jasa editor. Jadi editor ini semacam jembatan yang tahu gimana sih ngejebatani naskah antara penerbit dan penulis, ya. Jadi untuk semua penulis yang lagi mau mencoba menembus penerbit, coba pakai jasa editor pertama. Kedua, sebenarnya jalur konvensional menembus penerbit itu udah nggak lagi the only way, ya. Sekarang kita bisa lewat platform seperti Wattpad, Storyal, dan di sini malah kebalik. Jadi penerbit itu justru mereka scouting, mereka cari penulis-penulis mereka yang memburu, bukan lagi mereka yang diburu, mereka yang cari penulis di luar sana gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa melakukannya dengan dua jalur. Kita bisa lewat penerbit menembus, tapi kita coba juga build brand kepenulisan kita memanfaatkan platform yang udah ada gitu. Oke, berarti ini sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di sini nih. Bagaimana dan kapan mengetahui bahwa yang sudah tertulis itu perfect, lengkap, dan menyampaikan makna yang
sesungguhnya. Ya itu tadi ada kayak sparring partnernya ya, editor Ya. itu tadi ya. Ya, jangan andalkan diri kita sendiri karena kita sulit untuk objektif. Jangan juga ngasih ke keluarga, misalnya ke suami apa ya kan, jadi dia susah objektif malah. Bagus. Bagus loh Ma, bener. Ini menurut aku ini kamu banget nih bagian ini nih. Lah, gue nggak butuh itunya. Kalau jelek bilang aja. Kalau di sini udah mulai membosankan bilang aja. Oke, dari tadi ini kita bicara soal menulis sebagai proses kreatif untuk menghasilkan sebuah buku atau sebuah produk tulisan yang dapat dibaca oleh orang banyak. Kita kembali lagi tadi ke mengatasi kecemasan dengan menulis. Artinya perlu cemas dulu baru menulis atau ya sudahlah lakukan aja tiap hari 15 menit untuk merunutkan pikiran. Pertama ya, kita nggak mungkin bebas dari sampah. Sampah itu pasti ada terus ya. Sama seperti rumah tangga kan tetap aja pasti kita memproduksi limbah, kita memproduksi sampah setiap hari dengan kegiatan kita. Jadi kita nggak ngapa-ngapain aja memproduksi limbah ya. Kulit kan copot, rambut rontok ya kan? Betul. Jadi problem itu sebenarnya sesuatu yang kita nggak dia kayak sumber daya yang apa istilahnya? Self-producing. Tak bisa diperbaharui. Yang irrenewable apa? Gitu-gitu deh. Ya gue ngerti maksud lo. Gue lagi berusaha mengingat terminologi yang di buku pelajaran itu, tapi gue lupa. Oke. Jadi terbarukan. Nah, kita nggak pernah kekurangan. Pokoknya istilahnya kita nggak pernah kekurangan masalah ya. Jadi kalau dengan menulis aja pasti kita akan selalu menemukan 1-2 masalah yang mungkin dalam satu kali menulis itu 80% happy misalnya, tapi selalu ada 20% atau 10%, atau kalau lagi cuaca buruk ya barangkali bisa 80% isinya masalah semua. It's okay juga. Gitu. Dan sebetulnya dari manfaat menulis ini bukan hanya untuk melepaskan kesedihan, tapi juga untuk mengapresiasi kebahagiaan gitu. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang bikin kita happy, bikin kita puas gitu ya, kita bisa memaknainya secara lebih dalam itu juga dengan menuliskannya gitu. Dengan itu kita kemudian menyadari, oh wow, ada something good happen in my life today gitu kan. Jadi gratitude ataupun rasa bersyukur itu juga sangat bisa dilatih dari dan menolong mental state kita, menolong mood kita gitu ya. Jadi memang nggak perlu harus nunggu sengsoro nelongso baru nulis terapeutik gitu. Justru apapun mood kita, bahkan lagi flat, lagi biasa-biasa aja, there's always something to write gitu. Iya, jadi ini bukannya berarti supaya kita nggak punya teman atau sahabat curhat ya. Kalau menurut aku yang berusaha dijelaskan oleh Dewi adalah justru supaya ketika setelah lu udah nulis untuk mengatasi kecemasan itu dalam bentuk yang tidak perlu ada orang yang baca, that's why tidak tergantung pada kaidah-kaidah menulis yang sudah ada, itu adalah supaya ketika lu tetap masih butuh teman curhat, yang lu curhatin juga runut ya. Iya. Setuju nggak sih? Kayak kita udah bantu setengah PR-nya gitu ya, dengan kita mencoba merunutkan apa yang sedang terjadi. Ketika kita curhatkan lagi ke orang lain, kita udah tahu tuh kira-kira sebenarnya problemnya ini, kisah kronologinya seperti apa, karena udah kita kerjakan duluan gitu. PR itu udah kita kerjain duluan. Iya, sehingga yang akan tersampaikan adalah betul-betul inti atau mendekati sangat inti permasalahannya, sehingga bila memang orang tersebut kita minta untuk sparring partner, semakin dekat kepada satu bentuk solusi lah ya. Ya, betul. Oke, ngobrol-ngobrol soal menulis, one more question from me adalah anak-anak lo sendiri ya, itu apa kabar ya? Apakah mereka juga suka menulis? Ini latar belakangnya nih tempat makan. Itu yang di lantai 2 kan? Lantai 2 ya? Benar. Kinan lagi suka banget puisi ya, dan really? Ya, dia kan dari 2 anak gue ini dia yang ekstrovert. Jadi dia yang lebih terpukul dengan kondisi pandemi ini, di mana dia nggak bisa ketemu orang, dia nggak bisa ketemu teman-temannya, dan dia ketemunya lo lagi gitu ya. Itu nggak bisa ketemu gajengannya.
Itu berat banget buat dia. Jadi dia kemudian menyalurkannya lewat puisi. Dia ikut poetry club di sekolahnya, kemudian dia juga kemarin bahkan sampai jadi person in charge untuk poetry event lah online di sekolahnya. Dan kayaknya dia memang lagi dalam masa-masanya mengeksplorasi ke dalam ya, ketika emosinya udah makin kompleks, semakin banyak perasaan-perasaan yang pengen dia coba mengerti gitu. Nah, kalau Tapi dia ngasih lo baca poetrinya dia. ngasih. Dia bahkan that's nice. Gitu. Dia bahkan minta input, menurut mama gimana gitu. Terus makanya dia bisa bikin lirik tuh ya. Sempet kan dia bikin lirik lagu kan? Betul. Atisha, ini si jago nari. Iya, dia lebih suka, kalau dia ekspresinya sekarang lebih ke musik, tapi belum ke story sih. Kalau dia kayaknya bercerita itu lewat tarian, ya ekspresinya gitu lewat tarian, dan belakangan dia sangat suka menyanyi dan main gitar. Jadi salah satu berkah pandemi ini adalah dia belajar gitar dari nol. Dia ikutan kursus online dari yang nggak bisa sama sekali, tiba-tiba sekarang yang udah mulai ngulik lagu, terus bisa keranjingan sendiri, main gitar, ngulik-ngulik apa segala macam. Itu gue bahagia banget sih, Wan. Wah, dia belajar sesuatu yang completely new gitu. Kalau suami Reza sendiri, sebagai orang yang, kan gue berteman sama kalian berdua di dua masa berbeda ya. Iya. Jadi Reza dari zaman dia wedding singer sama adik gue, terus dia jadi dukun door to door itu, dan kami keluarga guinea pig-nya dia dengan senang hati waktu itu ya, abadi ya sampai hari ini. Kalau you and me, we go back dari zaman masih kuliah kenalnya itu. Nah, pertanyaan gue adalah, you both look like orang-orang yang memang cukup bisa mengatasi atau mengendalikan atau menerima permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi keluarga kalem-kalem gitulah, tenang. Ya nggak berarti tenang juga, pasti ada masalah, gue tahu. Tapi the way you handle it very graceful keluarga ini menurut gue. Kalau Reza sendiri ada ke inian dia, ke interestnya dia menulis juga. Karena kan dia nggak cuma masalah dia sendiri, hari-hari dengar masalah orang. Iya. Sebenarnya justru gue lebih banyak mendalami soal therapeutic writing itu dari dia. Jadi dia sendiri sudah dia menemukan metode ini, kalau nggak salah pertama karena nonton video atau baca referensi, dan kemudian dia perdalam, dia lakukan sendiri. Dia waktu itu kalau nggak salah 1 bulan nggak berhenti gitu melakukan itu. Kemudian dia coba ke pasien-pasiennya juga, dan hasilnya bagus. Dan dari situ kita jadi makin banyak nih, di perpustakaan kita makin banyak koleksi buku tentang therapeutic writing, dan akhirnya gue jadi ikut baca juga gitu, karena sebagai penulis gue ngerasa ini kan kadang-kadang ya, ini kan gue juga dulu melakukan ini nih dengan apa yang gue sebut jurnal, dengan apa yang gue sebut diary apalah, tapi tidak pernah sadar bahwa ternyata ini sebuah metode tersendiri, tinggal di-refine gitu kan, kita perhalus lagi, tahu intinya, ternyata bisa kita lakukan untuk membantu diri sendiri, dan gue akhirnya melakukan juga gitu. Bisa dikatakan tanpa lo tahu definisi therapeutic writing ini saat ini, waktu lo dulu banget awal lo nulis, can I safely say lo memulai dengan therapeutic writing, semua buku-buku lo itu tanpa lo ketahui sebenarnya you are already on your way to be a writer? Awalnya dari situ apa enggak? Kalau sampai akhirnya buku lu bisa diterbitkan dalam bahasa Jepang ya. Luar biasa. Aduh, lengkap banget sih ini footage-nya, astaga. Mengagumkan nih. Oke, jadi kalau gue bilang nih Sof, perjalanan gue yang paling penting secara porsi ya, itu justru ketika gue nulis jurnal-jurnal gue. Dan itu gue lakukan dari kelas 6 SD, hampir konsisten gak berhenti. Dan gue masih simpen sampai sekarang. Yang gue simpen dari kelas 1 SMP sampai hari ini, itu ada di dalam satu peti besar. Kamu itu isinya Mari kondonya. Aku kasih tahu Mbak Mari loh. I have to keep. Apa sih istilah dia tuh yang buat apa tuh barang kenangan itu? Nah itu. Oh itu masuk itu. Oke. Gue ngerti ya, oke. Mbak Mari nggak apa-apa, itu masuk. Oke. Satu peti yang akhirnya gue manfaatkan peti itu jadi meja supaya ada gunanya ya. Nah jadi satu peti itu isinya jurnal gue semua. Dan kalau gue pikir-pikir, ini adalah my best exercise in life. Sebelum gue nulis untuk
keperluan fiksi, keperluan buku gitu. Oke. Semuanya berawal dari situ. Wow. Alright. So, ketika tahun ajaran baru nanti akan berlangsung, apakah anak-anak akan kembali ke sekolah habitat mereka yang biasa belajar secara online, or jangan-jangan kalian juga udah nggak di soft, kita mau homeschooling aja karena anak-anak akan lebih memasuki menari dan menulis poetry. Gue sempet lempar itu ke anak-anak, tapi karena mereka mungkin sudah lama terkondisi untuk sekolah konvensional ya, ketemu teman, berada di tempat yang sama, itu buat mereka berat sih. Mereka dengan tegasnya mengatakan tidak, karena kita pengen sekolah biasa gitu kan. Nah, dan sebenarnya sih kalau untuk sekolah kita cenderung dalam posisi wait and see. Artinya kebetulan di Cikal tempat anak-anakku sekolah, untungnya sangat open komunikasinya. Jadi kan seperti komunitas. Jadi kita bisa saling ngasih feedback, kita bisa kasih input gitu ya. Dan aku sih berharap sebetulnya sekolah dimulai dalam masa yang lebih aman ya. Cuma karena ini kondisinya kan per hari berdinamika banget ya. Kita harus pantau terus perubahan yang terjadi seperti apa gitu. Jadi kalaupun mereka harus online terus, ya udah nggak apa-apa lah, kita terima aja, kita jalanin dulu gitu. Oke, Dewi Lestari, terima kasih untuk soremu yang sudah dibagikan dengan kami di sini ya. Sama-sama kok. Kalau saya bisa menyuguhkan pisang goreng, pasti saya suguhkan karena tadi saya habis bikin pisang goreng dan bolu kukus kismis. Keren nggak? Kayak bunda-bunda di cookpad. Aku mau undi ini. Ini adalah para penanya yang udah nanya dari pagi nih, Wi. Jadi namanya udah gue masukin sini. Nah sekarang gue harus undi supaya mereka bisa mendapatkan sebuah hadiah dari Ladang 5. Mereka ini adalah produsen lokal tepung berbasis gluten free dan produk-produk turunannya seperti mie sayur dan macam-macam ya. Gue ambil, gue nggak lihat nih ya. Ya. Yang memenangkan episode kali ini mendapatkan sebuah paket hamper dari Ladang 5 adalah Hesti Widyasi. Selamat ya. Wow, oke, selamat ya Hesti. Teman-teman, terima kasih telah bergabung. Maaf kalau tidak semua pertanyaan dapat kami tampung hari ini karena memang sesuai topik adalah mengatasi kecemasan lewat menulis. Dan apa saja yang sudah tadi disampaikan oleh Dewi Lestari tentunya dapat Anda tonton siaran ulangnya di IGTV saya atau di YouTube saya. Dan tentunya nanti di caption saya juga akan saya berikan sedikit aja rangkuman supaya Anda kurang lebih tahu apa yang akan Anda tonton sebelum Anda pencet play nanti. Begitu ya. Terima kasih Dewi, salam buat Reza. Terima kasih untuk semua yang sudah join ya. Bye. Ya, say hi to Kinan juga dan Tisha ya. Bye. Bye-bye. Ya, teman-teman, itu dia tadi Dewi Lestari yang telah berbagi bersama-sama dengan kita di acara Sofi Nafi Talks You Are Loved. Terima kasih untuk semua komentarnya. Terima kasih Anda sudah menunggu dengan sabar walaupun tadi di awal sedikit ada kesalahan teknis. Besok kita akan kembali dengan topik yang sangat menarik yaitu homeschool. New normal or it should have been always a normal? Is it for me or not? Menarik kan? Jadi siap-siap besok pagi ketika saya membuka stiker pertanyaan di IG story saya, langsung saja berikan pertanyaan Anda dari malam ini, dipikir dulu. Dan bila Anda ingin melatih, dan I strongly suggest, melatih therapeutic writing seperti yang tadi sudah disarankan oleh Dewi Lestari, let's do it. Let's do it tonight. Terima kasih. Jangan lupa, you are loved. Bye. See you tomorrow.